Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu dan nanti aku akan bahas beberapa sentimen yang penting di market baik secara global maupun secara nasional. Nah, IHSG hari ini turun 0,07%, berbeda dengan bursa Amerika di mana indeks Amerika seperti contohnya Dow Jones dan kemudian juga Nasdaq itu kita sangat perhatikan sekali kalau misalkan Dow Jones atau Nasdaq-nya pattern-nya sudah mulai agak kurang bagus atau ketinggian, kita udah mulai waspada. Tapi kalau di IHSG kita biasanya ngelihat dulu penggeraknya apa, apakah indeks yang apakah saham yang fundamentalnya kuat yang bikin dia naik atau saham-saham yang tidak liquid gitu ya. Jadi kita ngelihat dulu di IHSG ini kalau yang penggeraknya saham-saham yang nggak liquid, jadi kita nggak anggap itu kenaikan yang berarti gimana gitu ya. Nah, terus kita lihat hari ini apa aja yang menggerakkan indeks saham yang baru fundamental bagus seperti contohnya TLKM. Ini turun 3,85%, BBNI yaitu saham-saham fundamental bagus turun 1,57%. Terus kemudian saham perbankan yang lain kita lihat ini ada saham BCA. Ayo muter-muter saham BCA ya, BCA dan saham banking lainnya. BCA hari ini hijau tipis, kita lihat BRI loading merah tipis, ini turunnya masih normal aja. Jadi normal retracement aja gitu. Terus di akhir sesi 2 tuh ada beberapa saham yang ketarik naik dari sektor komoditas dan sektor teknologi seperti contohnya GoTo dan juga MTech, Inco, MDKA. Nanti kita akan bahas juga. Market hari ini agak sepi dibandingin dengan beberapa hari sebelum ini yang transaksi di pasar reguler sempat mencapai sekitar 19 triliunan. Hari ini cuma 14,7 triliun dan di pasar negosiasi 1,7 triliun dan yang banyak ditransaksi di pasar reguler ada saham BBCA. Asing net sell tapi ya di saham BCA 89 miliar, transaksinya 871 miliar semuanya, tapi net sell 89 miliar. Terus kemudian Bumi hari ini transaksinya 844 miliar. Kalau kemarin ada buy, hari ini net sell Bumi 65 miliar. Kesimpulannya ada yang profit taking sedikit gitu ya. Beberapa hari yang lalu itu kemarin Bumi transaksinya pada 14 November Bumi 3,9 triliun. 3,9 triliun pada 14 November. Terus pada 20 November transaksinya 1,3 triliun. Atau 19 November Bumi 3,2 triliun. Ya, jadi Bumi itu udah diakumulasi dari tanggal 14 kemarin gitu. Terus per hari ini ada net sell dikit. Nanti kita lihat saham Bumi gimana ya. Terus sentimen yang besar yang akan dibahas apa? Jadi ada US S&P PMI Manufacturing Flash November 2025 yang malam ini bakalan dirilis jam 9.45 WIB. Dan ini akan memberikan arah apakah The Fed akan memotong suku bunga lagi atau tidak. Di Desember sebenarnya prediksi pemotongan suku bunga tuh kemarin sempat prediksinya tuh lumayan tinggi, kemungkinan besar suku bunga dipotong, tapi banyak yang berubah pikiran gitu. Jadi contohnya seperti JP Morgan itu membatalkan prediksi pemangkasan suku bunga di Desember ya, suku bunga The Fed di Desember ya. Jadi JP Morgan ini mengikuti langkah Morgan Stanley udah lebih dulu membatalkan prediksi pemangkasan suku bunga 25 basis point oleh The Fed pada Desember. Jadi prediksinya tiba-tiba berubah gitu ya. Dan hal ini dipicu karena laporan pekerjaan Amerika, penganggurannya itu loh, yang lebih kuat dari perkiraan. Jadi NFP kemarin itu kan berbalik naik dari minus 4.000 jadi 119.000, jauh lebih tinggi dari konsensus 50.000. Dan ini menunjukkan bahwa ekonomi Amerika itu masih cukup kuat dan permintaan tenaga kerja itu sebenarnya masih tetap tinggi. Meskipun begitu, JP Morgan ini masih berharap akan ada pemangkasan suku bunga
pada Januari dan April 2026 nanti. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu pemicu market US agak terkoreksi gitu ya. Nah, terus apakah ini juga yang membuat beberapa saham Big Banks Indonesia hari ini terkoreksi dan saham Big Caps terkoreksi seperti contohnya TLKM dan beberapa saham lainnya? Sangat mungkin sekali ya. Kenapa? Karena harapan pemotongan suku bunga itu bisa mendorong pasar saham naik biasanya, meskipun sudah discounted dari beberapa waktu yang lalu. Jadi aku memperhatikan investor gede, investor institusi ketika berinvestasi baik di pasar saham Amerika maupun di pasar saham Indonesia juga memperhatikan faktor sentimen global seperti ini gitu. Nah, tapi Presiden The Fed New York John Williams mengatakan bahwa dia mendukung pemangkasan suku bunga terakhir di dalam tahun 2025 di Desember ini dan membuka peluang untuk pemangkasan suku bunga tambahan dalam waktu dekat gitu. Jadi John Williams bilang masih ada kemungkinan pemangkasan suku bunga. Nah, tujuannya adalah membawa suku bunga ke level netral, yakni level yang tidak mendorong atau menahan ekonomi. Cuman kalau bukan Jerome Powell yang ngomong itu kayaknya market kayak kurang mantep, kurang percaya gitu, kecuali Jerome Powell yang ngomong ya gitu. Nah, terus di Indonesia ada sedikit sentimen negatif juga ya. Jadi pertumbuhan uang beredar atau M2 ya, M2 itu turun sedikit ya, jadi 7,7% secara tahunan di Oktober 2025, tapi totalnya tetap rekor tertinggi ya di 9783 triliun. Kenapa sih melambat? Karena bank lebih hati-hati memberikan pinjaman. Loh, bukannya dikasih kuyuran 200T gitu. Bisa jadi bank lebih hati-hati atau mungkin yang minjem nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kebutuhan orang yang mau minjem kredit itu nggak terlalu banyak gitu ya. Dan masyarakat dan bisnis itu tadi seperti yang saya bilang kurang minat ngutang, lagi menahan dirinya berhutang. Dan BI sengaja ngerem laju uang supaya inflasi dan rupiah juga tetap aman gitu. Jadi sebenarnya angka ini masih terbilang wajar karena inflasi Oktober itu sempat naik ke 2,86% dan rupiah juga sempat melemah. Dampaknya pertumbuhan kredit bank itu ikut melambat ke 7,36% secara tahunan. Nah, intinya BI itu lagi menjaga ekonomi biar tetap stabil, uang masih bertambah tapi nggak digebar terlalu kencang gitu ya. Nah, jadi ini yang bikin hari ini saham Big Banks dan juga saham berfundamental kuat itu agak melambat gitu. Terus pemerintah lagi memberikan bansos dan belanja bansos itu makin kencang. Jadi sampai Oktober 2025 belanja bansos, bantuan sosial itu mencapai 98,6% dari target atau sekitar 147,2 triliun dengan kenaikan 11,1% dari tahun lalu. Nah, ini termasuk PBI JKN, kartu sembako dan juga program KIP yang diharapkan bisa mendorong perekonomian gitu. Jadi kalau apa sih yang membuat saham-saham perbankan bisa menguat dan saham-saham blue chip menguat itu sebenarnya faktor makro dan juga fundamental, tidak hanya dari perusahaan itu tapi juga dari negara itu dan juga dari global. Sekali ada sentimen makro yang kurang bagus itu akan berdampak pada saham-saham besar seperti ini. Oke, kalau gitu berarti saham apa yang masih jalan? Apakah masih saham konglo atau saham komoditas? Bisa jadi ya. Jadi kalau saya melihat juga saham-saham dari sektor perbankan, terutama perbankan besar di bulan Oktober dan juga November kemarin, terutama kalau teman-teman mau perhatikan di IG aku @LMB_official. Sebentar ya. Di IG aku @LMB_official. Sebentar, aku mau ngelap dulu kameranya yang di YT ini kok kayaknya kotor ya. Dilap dulu ya. Kameranya yang di YT, risih aku. Ya, lihat di IG aku @LMB_official, teman-teman perhatikan. Ini saham BRI, dia tuh naik kencengnya 20 Oktober. Waktu itu tuh ada kabar Danantara masuk ke saham Indonesia. Ya, masuk ke mulai bergerak di capital market kan ya. Nah, perhatikan di sini.
Ini naik di bulan Oktober, abis itu stagnan, ya nggak jelek, nggak turun gimana, tapi sideways aja stagnan. Nah sekarang pertanyaannya, abis sentimen positif dan antara masuk di bulan Oktober kemarin, what's next? Maka jawabannya adalah perlu sesuatu yang bisa menarik perhatian investor besar atau menarik perhatian investor asing untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Nah kalau itu nggak ada, itu yang bikin saham-saham perbankan gede itu jadi stagnan, kira-kira seperti itu. Jadi story-nya apa nih gitu ya, jadi ceritanya apa gitu, apakah di akhir tahun nanti bakalan ada pemangkasan suku bunga, itu kemarin yang ditunggu-tunggu sebenarnya, tapi kemudian ternyata di akhir tahun malah kemungkinan pemangkasan suku bunganya jadi berkurang atau hampir nggak ada. Tadi banyak sekali ketidakpastian, apakah kinerja perbankan di akhir tahun bakalan bagus atau enggak gitu. Kalau kita perhatikan, saya masih ingat, aduh waktu berlalu cepat sekali ya, perasaan baru habis awal tahun saya mendengar guidance dari BCA, ya, BCA bilang pertumbuhan kredit segini gitu, kurang lebih sesuai dengan guidance-nya, bahkan lebih bagus daripada guidance. Ya, terus kemudian aku mau bahas BRMS ya. Senin efektif untuk rebalancing MSCI. Jadi tadi kita ada buy on retracement untuk saham BRMS. Aku mau bahas dikit soal BRMS ini. Kapan hari kan aku ada bahas tentang bea ekspor atau bea keluar, tentang ekspor emas. Nah tapi ternyata BRMS ini dia itu bakalan nggak terdampak dari pengenaan bea ekspor emas. Nah kenapa ya, jadi kenapa kok bisa gitu ya, jadi seluruh pendapatannya BRMS ini berasal dari penjualan emas dan perak domestik yang diproduksi oleh anak usaha mereka lalu dijual ke pembeli lokal seperti Harta, HRTA, dan Pegadaian, Galeri 24 kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke pasar domestik sehingga tidak, hopefully nggak kena tadi dari bea ekspor itu tadi. Terus BRMS juga ada update ya tentang tambangnya dia. BRMS ini punya beberapa tambang, tapi yang udah beroperasi penuh saat ini baru di Citra Palu Mineral ya, di Palu gitu. Dan potensinya ke depan bagaimana gitu, potensinya ke depan. Jadi BRMS ini lagi mulai underground mining, penambangan bawah tanah. Intinya ada pengembangan yang bagus dan produksi emasnya bisa naik signifikan di tahun 2027. Cuman kalau chart bilang breakdown sebelum 2027 kita caw sih gitu. Terus bagaimana pengaruhnya harga emas terhadap BRMS, sensitivity-nya gimana? Kalau harga emas naik 10%, laba BRMS itu bisa naik 24-26%. Nah, jika di XY atau dolar index naik 1% kan kalian tahu ya, emas di Indonesia itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga emas gold spot, tapi juga dipengaruhi oleh USD, nilai tukar USD terhadap rupiah gitu. Jadi kalau kita perhatiin nilai tukar rupiah kita terhadap USD saat ini lagi, kita coba lihat, teman-teman perhatikan di sini. Teman-teman perhatikan di IG aku @elemen_official, perhatikan di sini ya. Nih, nilai tukar terhadap rupiah kita di level yang hampir mendekati all time high gitu. Bukan all time high, tertinggi di 2025. Kalau all time high sekitar tahun all time high-nya itu tahun 98 kayaknya, tapi chart aku nggak ada sampai 98 gitu. Jadi di 2025 sempat mencapai hampir 17.000. Kemarin sempat mencapai 16.700, hari ini sedikit membaik di 16.690. Cuman kalau kita melihat cadangan devisa kita yang agak kurang oke, yang trennya masih turun terus gitu ya, masih tren turun, rupiah kita belum bisa
menguat signifikan gitu ya. Jadi kalau diharap ke 16.500 atau diharap ke sekitaran 16.387 itu agak susah di tahun 2025 ini. Dan bahkan kalau diperhatikan patternnya seperti ini tuh bisa kayak pattern cup with handle, justru malah bisa naik lagi USD-nya atau rupiahnya bisa melemah gitu. Nah dengan demikian ini bisa mempengaruhi harga penjualan emas di Indonesia yang dikonvert ke IDR atau convert ke rupiah ya gitu. Nah jadi kalau di XY naik 1%, terus kemudian harga emas naik 10% ya, itu harga, jadi harga penjualan emas di Indonesia juga bisa naik gitu. Dan BRMS ini sangat sensitif ke pergerakan harga emas dan kekuatan dari USD ya. Jadi itu teman-teman. Terus strategi tradingnya BRMS gimana? Aku mau kasih lihat. Jadi sentimennya sampai per hari ini masih positif, artinya sampai akhir tahun nanti sebenarnya masih positif. Tadi kita nyolong start buat jangka pendek aja, persiapan hari Senin. Kemungkinan akan ada lonjakan dan kemungkinan kita akan profit taking antara Senin atau Selasa untuk jangka pendek. Sementara yang jangka menengah M-Trade udah ada dari 565 74%. Oke, terus kemudian kita ke HRTA yuk. Mas-masan masih di mas-masan temanya. HRTA ini kerjasama dengan BCA Syariah. Jadi patternnya konsolidasi, lagi ada konsolidasi. Dia kerjasama dengan BCA Syariah untuk jual emasku, emas batangan 99,99% dengan mayoritas penjualan tuh masih fokus domestik, jadi nggak terpengaruh rencana bea keluar ekspor 2026 juga katanya gitu. BRMS tuh memberi supply ke HRTA gitu ya. Tadi yang kita bahas tadi ya. Dan ini HRTA malah dia makin diuntungkan dengan alokasi emas yang lebih banyak ke pasar dalam negeri gitu. Jadi pasar dalam negeri katanya masih kuat gitulah ya. Oke, terus kemudian sentimen positif buat sektor emas ini, tapi bagaimana dengan saham HRTA sendiri? Ini masih sideways, jadi kalau mau buy sebaiknya di retracement 1280 aja. Terus kita ke saham TINS yuk, sedikit ke TINS dan ke Bumi yang juga sempat diakumulasi. TINS sudah rawan banget profit taking ya. TINS itu mengalami tekanan kinerja di kuartal 3 2025 karena pembukaan tambang baru ketunda, terus ada masalah perizinan, aktivitas tambang ilegal, dan penundaan ekspor meskipun masih bertahap mencapai target laba 2025 dengan revisi target produksi 2026 ya. Jadi ini ada potensi slow down dikit gitu. Kita mulai mungkin akan consider untuk profit taking dalam jangka pendek ini. Kita udah dapat 200% dari TINS ini. Jadi itu. Kemudian kita mau ke Pegas. Pegas ini dia ada ngerilis data operasional 10 months 2025 per Oktober. Volume penjualan gasnya turun, penjualan upstream turun, tapi volume transmisi gasnya naik. Dan ini juga mengakibatkan saham ini jadi agak sideways, sektor komoditas tapi nggak ada konglonya. Jadi ini nanti kalau naik kita kayaknya mau profit taking aja di M-Trade karena nggak ada booster, nggak ada pendorongnya ya, gak ada konglonya gitu. Oke, terus kemudian TLKM hari ini turun dikit kayak gini. Buat yang trading jangka pendek profit taking dulu aja karena ini bakalan jadi sideways. Sementara itu dari sisi fundamental TLKM bakalan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa 12 Desember buat membahas pemisahan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity-nya dia gitu. Jadi bakalan memfokuskan Telkom pada infrastruktur dan monetisasi gitu untuk aset TIF-nya gitu. Oke, ya jadi teman-teman ini TLKM. Terus aku mau ke Bumi. Bentar ya, aku cek dulu. Sebentar, cek dulu ya.
Oke, mari kita lihat Bum Bum. Mari kita lihat Bum Bum, Bum Bum, Bum Bum. Bum Bum, Bum Bum, gimana kabarnya si Bum Bum? Kabarnya si Bum Bum, teman-teman perhatikan kabarnya si Bum Bum naik tinggi, terus ada retrace, naik tinggi lagi, sideways, tunggu dulu ya, wait and see dulu ya, jangka pendek agak rawan profit taking meskipun jangka menengahnya dia masih uptrend ya, jadi wait and see dulu aja. Oke, terus hari ini saham GoTo juga aktif dan MTech juga aktif. Jadi isu merger GoTo Grab yang sering kali dibantah, muncul lagi, dibantah, muncul lagi, sekarang kembali mencuat gitu ya. Terus makanya harga sahamnya dia juga naik. Meskipun sebenarnya sudah dibantah manajemen, tapi tampaknya merger tersebut tuh semakin dinanti-nanti gitu ya. Nah, jadi ada potensi kalau aku bilang sih kenapa muncul lagi ya isu mergernya ada potensi. Jadi kita ngelihatnya sih ini patternnya tuh benar-benar sesuai dengan apa yang kita waktu itu anticipate. Kalau kalian sempat ingat di live ini gambarnya udah kehapuskan ya. Di live tuh aku pernah ngegambar kayak gini. Sebelum handle kanan tuh keluar, sebelum shoulder kanannya keluar gitu. Nah, jadi ini memang bisa naik, GoTo ini memang bisa naik. Jadi teman-teman bisa kurangin buat yang nyangkut bisa kurangin posisi pas dia naik ya. Gitu. Terus kemudian bagaimana dengan saham MTech yang hari ini tadi kembali menguat, EMTK, terus Inco dan juga MDKA. Hari ini MTech naik tapi naiknya sideways aja. Kita wait and see dulu, patternnya not bad tapi not good juga ya. Terus kalau Inco ini dia baru naik sehari setelah dia guyuran berhari-hari. Kita masih wait and see dulu karena potensinya khawatirnya nanti ada pisau jatuh gitu, naik sementara terus kemudian bisa turun lagi. Kita tunggu aja, biarin dia membentuk pattern V dulu atau W dulu, itu lebih aman buat kita masuk sih. Terus kalau mau masuk sekarang agak spekulatif. Demikian pula dengan MDKA, ini trennya masih sideways banget. Jadi aku nggak begitu suka trading di sideways kalau tidak terpaksa banget. Artinya sebenarnya kalau nggak trading pun kan nggak apa-apa juga ya. No position is a good position juga gitu. Tapi kalau misalkan kalian lagi pengen trading, terus adanya saham-saham kayak gitu, saham sideways, belinya di bottom sideways, volumenya kecil aja. Oke, terus kemudian perhatikan di sini, ini Toba seperti yang kita anticipate kemarin bentuknya potensi double bottom, dan per hari ini dia ngebentuk double bottom. Konfirmasinya jika breakout dari 915 sebenarnya, jadi jika belum breakout 915 itu belum terkonfirmasi double bottom. Nah, ini Toba tuh mengkonfirmasi beberapa waktu yang lalu bahwa mereka nggak ada tuh urusan kerjasama dengan WTI Danantara gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang tuh beritanya mencuat lagi gitu. Aku cek dulu ya. Oke, jadi beritanya mencuat lagi ya. Jadi kita pakai chart aja. Kalau pakai berita-berita kayak gitu malah nanti kejebak salah mengambil keputusan. Kalau kita lihat Toba sendiri, meskipun beritanya on off dari pihak TPS sendiri kan sudah mengkonfirmasi ya waktu itu, kagak, kita nggak ikutan waste to energy, proyek waste to energy-nya Danantara, enggak gitu. Diisuin lagi gitu ya. Nah, jadi kita ngelihat secara chart aja dan kita trade by chart di sini. Oke, aku mau nyalain komen. Selamat malam semuanya. Besok ada MFest, Start. Cara investasi ala Warren Buffett ya. Jadi investing beyond crashes. 22 November jam 10 pagi besok ya. Langsung aja teman-teman DM saya MFest Start kalau mau belajar long term investing. Ini bukan trading ya, ini lebih ke value investing. Oke, AADI please, Antam, ITMG, Adaro, PTBA, ADRO dan PTBA. Oke, AADI Vidi Natanael.
and it's normal correction habis dia bagi dividen interim ini, dan turunnya semakin kecil ya, semakin kecil. M traders ada jangka menengah di bawah, belum dijual dapat dividen, masih dapat cuanan dividen dan cuanan dari capital gainnya gitu. Nah jadi nanti kalau ada retrace dikit lagi, malah kita nih sebenarnya lagi mau watch lagi untuk si AADI ini, kita watch lagi untuk jangka pendek. Oke ya. Terus kemudian di M-Trade ya, terus Antam view-nya bagaimana malam ini? Antam masih normal, turunnya normal, volumenya kecil. Syukur-syukur dikasih di 28, malah dapat best price. Halo Juanfu, ENRG masih sideways, nanggung gitu posisinya. Jadi yang punya hold dulu aja, kalau yang belum punya wait and see aja dulu. Oke, terus kemudian aku Adjar, Antam sudah, Wahyu yakin 88, ITMG ADRO PTBA, ITMG ADRO PTBA, ITMG-nya lagi di support banget. Kalau mau dividen investing sih ini, wah ini best price sih ini. Kalau mau dividen investing ya buat long term ya, ini best price sih ini. Jadi bukan pas naik, pas turun belinya. Cuman dia agak kurang liquid. Aku lebih suka AADI sama PTBA. Nah, terus kemudian ini PTBA kalau mau dividen investing ini juga pas lagi diskon sih, bukan pas naik gitu. Tapi kalau ITMG sama PTBA tuh gak ada bau-bau konglonya, geraknya agak susah gitu loh, gak secepat AADI. Oke. Banyak banget pertanyaan. Bitcoin, oh iya Joshua, udah tak tunggu-tunggu kok Joshua nggak nanya ya. Weekend hilang gitu kupikir. Nonton dia. Bitcoin hari ini turun lagi, breakdown garis merah sakral. Aku matiin dulu komennya nih, Bitcoin penting kalian lihat ya. Breakdown garis merah sakral ini yang di tok-tok yang di ke Igoy aku @my_official. Breakdown dari sini, ini garis merah sakral nih. Loh, dapat dari mana? Ini dapat dari yang aku tarik, aku panjangin lagi nih. Nih, bentar ya. Tuh tarik lagi nih. Nih, ini garis merah sakral. Wah, ini bakalan turun ke bawah dong. Tunggu, bisa jadi ekor. Bisa jadi ekor terus mantul. Kalau gitu pay on weakness. Aku sih enggak sih ya, aku biarin aja. Aku kalau di Bitcoin itu mainku long term gitu. Jadi bukan long term yang investing, enggak. Tapi aku mainnya panjang gitu loh. Nah, artinya apa? Ya aku manfaatin tren gede gitu. Jadi kalau di area ini aku udah mulai profit taking kan, udah mulai profit taking sekitaran 100 ribuan. Terus pertanyaannya, kenapa kok sekarang kena garis merah ini kok nggak beli lagi ntar? Nah ini kalau kalian perhatiin gambarnya Bitcoin dulu tuh koreksinya, nah ini kalian perhatikan ya, dia tuh kan pernah turun di 2018 sampai 2019 jatuh 83-86%. Nah ini 76%. Coba deh kalau misalkan dia turun 70% tuh di berapa? 70% tuh pas kena MA 100 monthly itu di 36 ribuan, baru di situ aku mau borong Bitcoin. Atau kalau kena MA 50 monthly, tapi 50 tuh sering dijebolin ke bawah. Jadi antara 50 atau 100 monthly. Di situ aku baru mau borong Bitcoin untuk long term trading, bukan long term investing. Kenapa? Karena untuk investing aku masih belum percaya dengan story Bitcoin gitu ya. Jadi aku baca chart aja, tetap make money dari situ. Oke, jadi aku udah caw Bitcoin udah quite a while ago. Kemudian Dada, masih ada tuh yang punya saham Dada. Jangan deh, jangan. Aduh, aku nggak bisa jawab kalau Dada itu nggak bisa dianalisis ya. Jadi terlalu ini banget lah. Koin BRPT, EMTK udah Dina. Jadi koin coba koin terlalu anu banget lah Dada. Aduh nggak enak ngomongnya. Koin juga dia mau turun potensi. Ini Coinbase Global.
koin Indonesia ya. Ketinggian, udah ketinggian ya. Ini gambarnya kayak gini. Ini ketinggian, wait and see dulu aja. Nggak liquid, bukan nggak liquid sih, ya gitulah. Terus apa tadi, nanya apa lagi tadi, koin BRPT, MTEK kan udah dibahas, BRPT. Besok ikut Investart ya, biar belajar investing bukan cuma trading gitu. Jadi nanti kalau pas ada crash datang tuh kalian siap. BRPT lagi di support aja sih, tapi lagi sideways, wait and see dulu buat teman-teman yang belum punya. Oke, terus kemudian aku bingung mau jawab pertanyaan yang mana dulu. Dada wes diakuisisi 75 retail, kata siapa nih? FJ Ruli. Aku bingung mau jawab yang mana. Akra ini kemarin ada breakout gede tapi sideways lagi, wait and see dulu, jangan masuk dulu. Terus kalau Archie MBMA gimana kabarnya? Sama kayak saham mas-masar yang lain ya. Ini dia tuh lagi sideways tapi sideways di support gitu. Ya, jadi lagi sideways di support, wait and see dulu ya. Terus kemudian MBMA banyak banget yang nanya di sini. Aku coba ini lagi di support juga, support sideways-nya sama. Wait and see dulu ya, lagi di support sideways. Kita lihat next week gimana kabarnya. Terus Dewa Dewa masih bisa naik sih ini. Aku berharap dia sideways-nya lebih panjang sebenarnya. Tapi ini ada potensi dia breakout lagi. Disclaimer ya guys, nggak suruh kalian buy ya. M-Trade ada di sini. M-Trade ada di sini. Ada buyback di sini. BS brand BSNG, Mapi Medco, aku di spam terus. Brand kita kemarin ada buy on retracement, mengantisipasi besok ada kemungkinan lonjakan karena efektif ini ya, rebalancing portfolio dari aset-aset management gitu kan ya. Terus di SNG Mapi Medco kita lihat di SNG nanggung, posisi nanggung di tengah-tengah sideways. Wait and see dulu aja. Kira-kira kapan Big Bang balik ATH, apakah di window dressing? Nanti saya bahas sebagai penutup sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya. Mapi kemarin chartnya bagus, hari ini jadi agak kurang oke, tapi yang penting masih di atas 1285. Break turun dari situ kita akan sell. Ini ada yang nanya, Sir Geraldi akhirnya ada nanya yang pertanyaan yang agak ini, bukan pertanyaan saham-saham aja. Kapan Big Bang balik all time high? Apa di window dressing kali ini? Kayaknya terlalu berharap. Kalau window dressing kali ini berharap Big Bangs-nya all time high ya. Bisa naik aja bagus. Sampai per hari ini sebenarnya chart Big Bangs kayak BCA itu bekas kemarin naik di Oktober tuh sideways. Yang penting nggak breakdown lagi. Itu udah oke sih, itu udah bagus banget sih gitu. Tapi kalau diharapkan sampai all time high di akhir tahun ini, sentimennya tuh kurang. Sentimen baik secara makro dan juga makro global maupun makro nasional gitu. Malah tadi kan The Fed kemungkinan besar JP Morgan dan Morgan Stanley tuh melihat The Fed kemungkinan nggak akan nurunin suku bunga gitu di Desember. Jadi sentimen positifnya kurang gitu. Jadi kalian diversifikasi aja, jangan semuanya di Big Bangs juga gitu. Tahun depan gimana? Apakah Big Bangs-nya bakalan naik? Kita lihat nanti Indonesia sekuat apa gitu ya. Jadi ekonominya sekuat apa. Sekarang kan sebenarnya masih struggle gitu. Ya udah gitu aja sih. BTC sampai di harga berapa? Sekarang ini sebenarnya dekat support. Yang tadi aku bilang Bitcoin ada support monthly yang kuat banget ya untuk Bitcoin. Ini kalau buat yang trading ini biasanya akan ada yang merah nih loh, akan ada sedikit pantulan ya, biasanya akan ada sedikit pantulan. Tapi kalau aku nggak mau, aku wait and see dulu, aku nggak mau ngelawan arus. Jadi ini mantul sebentar dia untuk turun lagi. Jadi kita avoid dulu karena ini candle monthly-nya baru merah satu ya kan. Jadi misalkan nanti Januari ada hijau dikit, itu Februari dia masih akan rawan turun gitu. Nah aku baru tertarik masuk Bitcoin gede itu kalau dia turun di 56 sampai di 35-an. Sadis ya nawarnya ya, tapi kenyataannya secara historikal kayak gitu. Ini dia bisa turun 76% dari puncak. Ini dia bisa turun 84% dari puncak di tahun 2018 sampai 2019. Terus ini 2001 sampai 2022.
Jadi kira-kira itu aja teman-teman. Jangan lupa besok belajar cara investasi ala Warren Buffett di Investstart jam 10 pagi. Teman-teman DM saya Investstart untuk dapatin linknya, dan acara ini gratis. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Happy weekend. Saya Ellen May. Jangan lupa follow IG saya Ellen May _official. Follow IG-nya mtrade_id buat saham Indonesia, mtrade.us untuk saham Amerika, Cryptofolio ID untuk Crypto, dan Beyond Money ID untuk pengembangan diri, leadership, and self-development. Dadah! Happy weekend! Sorry ya, gak semua pertanyaannya kejawab. Bye. Mau ngeliat saham US dulu. Dah.